Shalom Jemaat GPD Elios dan Jemaat GPD Kanan yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu yang indah ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian yang berkata sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau naikkan sekali lagi dari awal. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
sujud merendahkan diri kami berserah, sujud di altar-Mu Yesus. Kau yang mengampuni setiap kami, Kau yang memperbaharui, Kau yang pulihkan, Kau yang memberi kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang ke altar-Mu Tuhan, saat kami ya Bapak sujud di altar-Mu Bapak, sujud di bawah kaki-Mu Bapak, melepaskan segala beban kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memberi kelegaan bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kepuasan bagi kami ya Bapa. Engkau yang memberikan damai sejahtera penuh dalam setiap hati kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi dalam hati kami ya Bapa. Perbaharuan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saat kami percaya dengan iman kami ya Tuhan, kami percaya Bapa, saat ini juga mukjizat-Mu terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap proses yang Engkau izinkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau belajar dari setiap proses yang Engkau berikan Tuhan, agar kami setiap hari diperbaharui lagi ya Tuhan, agar serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan setiap hati kami ya Bapa. Biarkan kami tetap setia Bapa mengandalkan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pimpin kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Keluarga gembala kami Bapa, Bapak Yopi Mawikere dengan Ibu Rita Bapa, beserta Hezar Bapa. Kau tutup bungkus, Kau lindungi keluarga gembala kami Bapa. Apapun pergumulan setiap kehidupan mereka, kami percaya Bapa, kami berdoa Bapa untuk mereka, Engkau yang Bapa yang menjagai mereka senantiasa, memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dengan tetap bersyukur, kembali kita dipertemukan dalam ibadah pada hari yang berbahagia ini, yang sedianya sudah ada kerinduan untuk kita melakukan ibadah tatap muka langsung, komunal, tetapi kita harus patuh, belajar, taat dan tunduk terhadap apa yang menjadi peraturan. Dan itu merupakan juga bagian dari pemahaman kita tentang firman Allah selama ini, yaitu bila kita mengenal artinya punya pengetahuan, ya, pengetahuan tentang kenapa ada peraturan-peraturan seperti ini. Kita harus tahu karena COVID itu nyata, ya. Jadi peraturan pemerintah itulah yang kita pegang saat ini. Tetap kita berdoa supaya minggu depan setelah kita kembali mendengarkan pengumuman, maka kita bisa ibadah tatap muka langsung. Baik, mari tetap kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Bahkan siapapun yang bisa mengakses khotbah dalam ibadah hari ini, kita segera membuka di dalam tulisan Rasul Paulus, dan jadikanlah ini merupakan kesaksian dari
Rasul Paulus sendiri untuk bagian pemahaman kita dalam bertumbuh untuk pengenalan kepada Yesus. Mari bersama kita membaca kitab Filipi pasalnya yang ketiga. Kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayat 10, saya bacakan buat kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Membaca ayat ini, kita langsung ingat tentang khotbah minggu-minggu yang berturut-turut tentang mengenal, ya, dan yang kurang mengenal. Dampak akibat dari tidak punya pemahaman sebagaimana khotbah-khotbah yang lalu yang diibaratkan, yang disifatkan benih yang ditabur di pinggir jalan, tidak sesuai pada rel, tidak di jalur yang sebenarnya. Benih yang ditabur di pinggir jalan ternyata karena tidak mengerti tentang firman yang disampaikan. Penjelasan yang lain karena tidak punya pengetahuan yang memadai. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Matius pasal 13 ayat 19, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah disifatkan orang dengar firman Allah tetapi tidak mengerti. Paulus dalam kesaksian ayat ini berkata, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus. Luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Seorang yang punya sikap yang bertolak belakang. Dahulu dia bukan pengikut Yesus. Itu sangat kita tahu, ya. Tetapi dalam perjalanannya Tuhan menangkap dia. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dan itu berulang kali saya katakan merupakan suatu perahlian dari seorang rasul atau Saulus, peralihan imannya, keyakinannya mengikuti Yesus. Nah, kesaksiannya di dalam bagian ini Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki mempunyai pengenalan, ya, lebih dalam lagi di dalam Yesus. Mengenal Dia. Dalam ayat-ayat ini kita sudah membaca tadi, ya. Dia dalam kuasa kebangkitannya, dalam persekutuan, dalam penderitaan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bahasa mengenal ini di dalam salinan aslinya dipakai kata ginosko. Mengenal, ginosko, adalah suatu hubungan yang intim. Ya. Sangat disayangkan kalau kita menelusuri sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 11 dan ayat 12, di sana dijelaskan bahwa aku datang kepada
milik kepunyaanku. Tetapi milik kepunyaanku tidak mengenal sehingga menolak aku. Kita bisa jumpai itu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10-11. Ya. Jadi Yesus memang datang kepada orang-orang yang Dia kasihi. Tetapi ternyata mereka tidak mengenal dan mereka menolak Yesus. Dan kita orang yang tidak masuk bagian di dalamnya, Paulus berkata, kita yang dari luar dicangkokkan, dimasukkan. Dengan satu persyaratan, kita terima Yesus, kita percaya, dan kita menjadi warga kerajaan Allah, menjadi umat kesayangannya. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 14. Seberapa banyak kamu yang menerima Yesus, menerima Dia, diberi hak ya, menjadi anak-anak Allah. Pengenalan yang dibahas di sini adalah ternyata berbicara dari hal bukan mengenal orang yang biasa, tetapi mengenal tentang keselamatan, juru selamat. Ya. Saudara bisa lakukan suatu pemahaman yang dalam keseharian, betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita, kalau kita punya teman, punya sahabat, kita kenal begitu dalam, begitu. Ya apa saja kita bisa ceritakan, karena kita tahu persis. Sementara orang tersebut belum tentu merupakan satu jaminan. Tetapi Yesus yang kita tahu Dia adalah juru selamat. Apapun terjamin di dalam Dia. Membuktikan tentang yang kita kenal adalah jaminan keselamatan. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Ayatnya berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, mengenal Allah itu, mengenali Yesus yang lebih dalam, sebagaimana Paulus katakan, yang aku kehendaki, yang aku mau. Ya. Dia bukan berarti tidak menginginkan hal yang lain. Tentu, sebagaimana manusia pada umumnya, tentu Paulus punya maksud-maksud dan tujuan-tujuan serta keinginan yang untuk memenuhi secara kehidupannya dalam kelasiman. Tetapi ternyata dia berpikir bukan hanya hal demikian, tetapi Yesus yang dia tahu adalah juru selamat. Nah, dia ingin mengenali Yesus di dalam kuasa kebangkitannya, di dalam kuasa persekutuannya, ya, bersama dengan Dia. Artinya Yesus berginosko dengan kita, dan kita pun harus berginosko dengan Yesus. Yesus mengenal kita, dan kita mengenal Dia. Sehingga jaminan ayat ini berkata, inilah hidup yang kekal itu. Saudara, dalam dunia kita hanya sementara. Tapi apabila kita mendalam mengenal Yesus dengan sungguh, ya, kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, jaminan hidup kekal, maka kekekalan Dia sediakan untuk saya dan saudara. Kita menghadapi hari-hari ini yang begitu sukar, begitu sulit, ya. Dan itu fakta yang kita hadapi. Tapi pastikan
apabila kita semakin mengenal Yesus, semakin dalam di dalam mengiring akan Tuhan, justru pembuktiannya adalah di saat-saat yang sukar, di saat-saat yang sulit. Haleluya. Orang mudah, saudara, kalau dalam keadaan yang senang, kemudian berkata cinta Tuhan, setia kepada Tuhan, itu orang gampang. Tapi kalau dalam keadaan sikon yang sukar, katakanlah seperti saat sekarang ini, ya, ekonomi, ya, pendapatan, penghasilan, finansial kita, ya. Tetapi justru disinilah merupakan suatu bentuk ujian dan pembuktian sejauh mana kita mengenal Tuhan. Bahwa kita mengenal Tuhan, Dia menguasai langit dan bumi. Dia mengendalikan segala-galanya. Hidup saya dan saudara, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan apapun, mungkin engkau meneteskan air mata di dalam penderitaan yang engkau hadapi hari-hari ini. Di sanalah pembuktian sejauh mana engkau mengenal Tuhanmu. Bahwa Tuhan kita, kasih-Nya selalu baru setiap hari. Dia memberi kepada kita penghiburan, kekuatan. Ya. Nah, ayat ini katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya. Jadi pengenalan yang sungguh itu adalah jaminan. Mari kita mengenal Tuhan yang adalah juru selamat kita. Semakin giat lagi, semakin sungguh lagi bahwa tidak ada yang lain selain Dia dalam hidup kita ini. Ya. Kemudian ayat yang lain. Tadi saya sudah katakan Yesus berginosko dengan kita dan kita berginosko dengan Dia. Artinya tidak mungkin kita berkata mengenal Yesus sementara Yesus tidak kenal kita. Seperti ayat di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi. Nah, Paulus berkata ya tentang suatu peneguhan, meterai, jaminan. 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya. Jadi dasar, fondasi, ya, alasan. Saudara, kalau berbicara fondasi berarti itu sesuatu yang harus kuat, ya. Itu kita tahu kalau berbicara tentang fondasi. Ya, dasar yang diletakkan Allah itu keteguh, tidak tergoyahkan. Dan kemudian dasar itu dimeteraikan. Berbicara meterai itu adalah pengesahan, ya, tanda keabsahan. Apa saudara meterainya? Dikatakan di sini, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Jadi Allah sangat mengenal kita. Kalau kita tahu hal ini, pasti kita akan berkata, Tuhan, apapun yang sedang terjadi, Engkau Allah yang mengenal saya. Kemampuan saya terbatas. Kesanggupan saya Engkau tahu. Ya. Apapun katakanlah itu kepada Tuhan. Karena apa? Meterainya, Dia mengenal kita, saudara. Kita dimeteraikan, kita sah, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Kalau berbicara hal-hal yang sah, ya, itu nilainya memang mahal, saudara.
ya, nilainya itu berlipat-lipat ganda, saudara. Ya, ini berbicara tentang keabsahan. Nah, kita berharga karena kita ini umat milik kepunyaannya. Meterai di mana dasar yang telah diletakkan oleh Yesus. Dan Yesus sendiri itu adalah dasar kita. Meterainya dia mengenal saya dan saudara. Dimanapun engkau berada saat ini, di tengah pergumulanmu, atau mungkin di tengah sukacitamu, atau mungkin di tengah kesuksesanmu, ya, dimanapun kita berada, puji Tuhan kita berkata, orang lain mungkin mulai tidak mengenal kita, atau orang lain sengaja tidak mau kenal dengan kita, tetapi bersyukur kita karena Tuhan mengenal saya dan saudara. Cara Allah mengenal kita, dia tidak melihat latar belakang kita. Satu syaratnya adalah kita percaya dan kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah, dia tidak melihat kita dari suku mana, ya, dan seterusnya. Syaratnya percaya sungguh, terima dia, dan berjalan sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Sehingga pertumbuhan kita, pengenalan kita kepada Tuhan, rintangan demi rintangan yang datang, kita tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita semakin mengenal dia secara pribadi, ya, bahwa dia Tuhan baik, dia mengasihi kita, dia tahu tetesan air matamu, dia tahu sukacitamu, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menolong kita terus bergumul berdoa, semoga kesulitan khususnya karena dampak dari pandemi COVID ini segera berlalu, sehingga kembali kita boleh melihat bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam segala sesuatu, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan, kita bisa bersukacita dalam segala sesuatu, beraktivitas kembali, dan biarlah ini bersama-sama menjadi doa kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sekaligus mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu hadir memampukan kami. Engkau adalah sukacita kami di tengah tantangan dan kesulitan apapun. Firman Allah kembali mengajar kami untuk mempunyai pengenalan yang sungguh di dalam Engkau. Kalau Paulus, dahulunya dia orang yang tidak mengenal Engkau, tetapi Engkau punya rencana yang indah dalam hidupnya. Dan dari apa yang Paulus jalani hidupnya, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, bahwa yang ku kehendaki yaitu mengenal, lebih mengenal lagi kuasa kebangkitan Tuhan adalah kuasa di atas segala-galanya. Persekutuan bersama dengan Tuhan mendatangkan kekuatan bagi kami, mendatangkan berkat bagi kami. Jangan pisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan, apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, meteraikan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Semua jemaat yang telah beribadah hari ini secara online diberkati Tuhan. Siapapun yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini pun diberkati Tuhan. Mulai dari anak-anak, sekolah minggu, rumah tangga, sampai lanjut usia, dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua usaha pekerjaan jemaat Tuhan diberkati, perusahaan umat Tuhan diberkati, studi mereka juga Tuhan tolong. Kami berdoa terus tidak berhenti untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong. Kami percaya bangsa kami dipulihkan, diselamatkan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran yang ada, kabinet, pejabat-pejabat, semuanya lembaga-lembaga yang ada. TNI dan Polri,
tenaga kesehatan, pemerintah daerah, sampai yang paling terendah, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau yang mengatur hidup kami. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau mengenal hidup kami. Di saat kami lelah, Engkau tahu Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, Engkau mengenal kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Semua yang telah terlibat dalam ibadah pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami tatap hari-hari di depan kami penuh dengan keyakinan dan pengharapan. Oleh sebab itu, mari umat-umat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu. Haleluya, haleluya. Terimalah, nikmatilah segala berkat-berkat yang melimpah, jasmani dan rohani. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal. Penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya terus memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan sudah datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami terima berkat-Mu dan akhiri ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.